Awas, ini makanan dan minuman yang tidak boleh kamu konsumsi setelah minum obat. Kenapa ya nggak boleh dikonsumsi? Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kebanyakan orang kalau minum obat tujuannya untuk mengatasi berbagai penyakit, entah itu sakit kepala, demam, batuk, dan lain sebagainya. Pokoknya tujuan minum obat adalah menyembuhkan penyakit tertentu yang diderita orang tersebut. Namun apabila obat tersebut dikonsumsi dengan tidak tepat atau dengan cara yang tidak tepat dan dengan anjuran yang tidak tepat, maka akan berbahaya bagi tubuh. Bukan hanya berbahaya, tapi beberapa obat ada yang malah tidak berefek atau malah meningkatkan efek samping. Salah satunya apabila kita mengkonsumsi obat dengan makanan dan minuman tertentu secara bersamaan. Jadi ada beberapa makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi secara bersamaan setelah minum obat. Kenapa kalau misalkan diminum bersamaan dengan obat? Yang pertama, nanti akan menurunkan efektivitas obat. Yang kedua, akan meningkatkan efek samping. Jadi efek samping yang harusnya ringan atau tidak timbul karena dikonsumsi bersamaan dengan makanan dan minuman malah akan meningkatkan efek samping. Oke, kali ini Cece Apoteker akan bahas apa saja makanan dan minuman tersebut. Yang pertama adalah susu. Ya, jadi minuman ya, ini minuman yaitu susu. Susu ini juga termasuk makanan olahan juga ya, makanan olahan yang berasal dari susu. Contohnya seperti yogurt, kemudian keju, itu juga termasuk. Jadi bukan hanya susu saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena susu sendiri ini kan mengandung kalsium, yang mana kalsium pada susu ini menghambat penyerapan zat besi dan beberapa antibiotik. Jadi perlu perhatian khusus terutama untuk orang-orang yang mengkonsumsi suplemen zat besi dan untuk pasien-pasien yang sedang diberi terapi antibiotik. Efeknya apa? Efeknya adalah obat jadi tidak berefek. Jadi apabila mengkonsumsi susu dengan obat, maka obatnya jadi tidak berefek. Contoh obatnya apa saja? Kalau antibiotik seperti tetrasiklin, kemudian doxycycline, kemudian ciprofloxacin, levofloxacin, dan ada obat osteoporosis yang namanya adalah alendronat. Itu juga dapat dihambat penyerapannya oleh susu. Lalu solusinya seperti apa? Kalau mau tetap konsumsi susu boleh-boleh saja, tapi harus diberikan jeda dengan minum obat. Misalnya mau minum obatnya sekarang, maka minum susunya ya kira-kira 3 jam ke depan. Jadi selama 3 jam ke depan jangan konsumsi susu terlebih dahulu, tapi dijeda dulu. Itu yang lebih baik. Tapi akan lebih baik lagi jika minum obat ya udah dengan air saja. Susunya bisa ditunda nanti siang atau nanti malam, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kopi. Ya, ada beberapa orang ini yang beranggapan, oh kalau minum kopi saya obatnya lebih tokcer, atau kalau minum kopi supaya obatnya tidak terasa pahit ketutup dengan rasa kopinya. Tidak seperti itu ya. Jadi di dalam kopi itu kita tahu bahwa ada kandungan kafein. Nah, kalau kafein ini di dalam tubuh kita atau di dalam darah kita meningkat, maka akan meningkatkan denyut jantung. Otomatis denyut jantung akan lebih cepat. Untuk beberapa obat, kopi ini dapat mengikat beberapa obat. Nah, sehingga obat-obat yang diikat oleh kopi ini menjadi tidak berefek. Contoh obatnya apa saja? Yaitu seperti obat asma. Obat asma di sini ada salbutamol, ipratropium, dan theophylline. Nah, obat asma ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai orang-orang yang menderita asma setelah minum obat asma kemudian baru 5 menit atau baru 15 menit minum kopi. Kenapa? Karena nanti obatnya jadi tidak berefek. Bayangkan saja orang sakit asma minum obat tujuannya supaya sesaknya hilang. Kemudian minum kopi atau dibarengkan dengan kopi atau sengaja menelan obatnya dengan kopi. Yang ada sesaknya tidak malah hilang, malah semakin sesak karena minumnya dengan kopi. Kemudian kopi ini juga bersifat stimulan. Nah, apabila dia digabung dengan obat yang bersifat stimulan juga,
maka ini akan meningkatkan efek samping dari obat. Justru akan menyebabkan nyeri dada bahkan sampai tremor. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi obat. Apabila mengkonsumsi dengan kopi, sebaiknya jangan dilakukan. Konsumsilah obat dengan air saja. Kalau mau minum kopi boleh apa tidak? Boleh-boleh saja, tapi tetap di jeda waktu 3-4 jam. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang kaya akan vitamin K. Vitamin K itu kita tahu bahwa dia ini tujuannya untuk mendorong pembekuan darah. Ya, jadi kalau misalkan kita butuh agar merangsang pembekuan darah, kita akan diberi dengan vitamin K. Apa saja makanan kaya akan vitamin K? Biasanya makanan yang sayuran berwarna hijau, ya seperti brokoli, kemudian bayam, asparagus, dan sayuran berdaun hijau. Saya tuliskan sayuran berdaun hijau. Bisa dicek sendiri apa saja itu ya. Untuk makanan kaya akan vitamin K ini, dia berlawanan efek dengan obat-obat pengencer darah. Jadi obat pengencer darah ini contohnya apa? Contohnya warfarin. Siapa yang biasanya mengkonsumsi ini? Yang biasanya mengkonsumsi ini ya orang-orang yang memiliki penyakit jantung, yang memang membutuhkan agar darahnya lebih encer supaya tidak menyumbat pembuluh darah, supaya mencegah terbentuknya pembekuan darah. Nah, makanan yang mengandung vitamin K dan pengencer darah ini bersifat antagonis. Artinya antagonis ini adalah makanan dan pengencer darah ini bersifat saling berlawanan. Jadi yang satunya mau mengencerkan darah, yang satunya mau membekukan darah. Akhirnya yang terjadi apa? Obatnya jadi nggak berefek seperti itu. Dan itu sangat berbahaya sekali, terutama untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat jantung. Solusinya seperti apa? Solusinya yaitu batasi konsumsi sayuran hijau. Jadi sayuran hijau ini boleh kok diganti dengan sayuran lain. Misalkan saya nggak bisa kalau nggak makan sayur, boleh diganti dengan sayuran yang lain seperti buah bit, kemudian lobak, labu, dan tomat. Kenapa mereka semua? Karena makanan-makanan sayuran-sayuran pengganti tadi rendah akan vitamin K. Oke, selanjutnya yaitu alkohol ya. Jadi alkohol ini juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat. Kenapa? Biasanya ya kalau orang yang mengkonsumsi alkohol ini orang-orang yang memiliki keluhan susah tidur. Dalam pikirannya kalau misalkan minum alkohol maka tidurnya akan lebih nyenyak. Jadi minum alkohol dulu kemudian supaya badannya rileks. Nah, ditambah lagi minum obat tidur padahal habis mengkonsumsi alkohol. Nah, itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena alkohol akan memperkuat efek samping dari obat. Apa saja obat-obatnya? Antihistamin, banyak sekali ya yang dapat berinteraksi dengan alkohol. Anti nyeri ini seperti kodein, paracetamol, dan hati-hati kodein ini biasanya ada di dalam racikan obat batuk. Kemudian anti diabetes, anti HIV, dan antibiotik. Jadi hati-hati sekali, terutama untuk pecinta minuman beralkohol. Efeknya seperti apa? Nanti akan yang dirasakan efeknya itu rasa ngantuk berlebihan, kemudian sensasi melayang, gangguan daya ingat, bahkan sampai muntah. Terus pertanyaannya, saya cuma minum 1 gelas segini aja kok, masa tetap berefek? Iya, akan tetap berefek. Jadi meskipun hanya minum 1 gelas minuman beralkohol saja, dia sudah menimbulkan efek samping. Jadi hati-hati dan jangan dicoba-coba ya. Selanjutnya yaitu teh. Teh yang dimaksud di sini adalah teh hitam ya, karena teh hitam itu mengandung tanin. Tanin itu mengikat banyak obat, terutama untuk obat-obat yang golongan antidepresan ya. Nanti untuk efeknya mengikat obat antidepresan ini, dengan dia diikat, maka jumlah obat yang diserap di dalam tubuh akan sedikit. Jadi kalau misalkan obat yang kita mau harusnya dosisnya 500 mg. Kemudian karena kita meminum teh hitam itu, kemudian akhirnya dosis yang dicapai itu nggak nyampe. Karena apa? Sebagian obatnya diikat oleh teh. Yang diserap oleh tubuh kita akhirnya tidak full. Sehingga efek yang didapatkan pun juga tidak full. Gitu, terutama untuk orang-orang yang antidepresan. Hati-hati untuk orang-orang yang meminum obat antidepresan. Yang keenam adalah ikan salmon ya. Jadi kalau beberapa orang
pasti suka banget dengan ikan salmon, terutama saya ya, suka banget sama ikan salmon. Nah, untuk ikan salmon ini perhatian khusus untuk orang-orang yang meminum obat antidepresan juga. Kenapa ikan salmon ini bisa berefek? Karena ikan salmon ini kaya akan tiramin. Jadi tiramin itu adalah suatu senyawa yang bisa merusak asam amino pada obat. Nah, salah satu obat yang dirusak dengan ikan salmon ini adalah obat antidepresan. Sehingga kalau misalkan asam aminonya dirusak, kadar tiramin di dalam tubuh ini meningkat tinggi. Yang terjadi adalah efek samping dari obatnya akan meningkat dan tekanan darah jadi meningkat karena tingginya tiramin di dalam darah. Lalu dari 6 makanan dan minuman ini kalau semua nggak boleh, terus solusinya gimana? Lah saya suka kok, masa nggak boleh makan? Solusinya adalah yang pertama ya, kalau minuman tadi berhubungan dengan minuman, solusinya adalah minumlah obat dengan air saja deh. Nggak usah aneh-aneh yang pakai susu, yang pakai teh, yang pakai kopi. Nggak usah, minum obat paling bagus dengan air. Tapi kalau memang dibutuhkan dan memang sangat suka atau pengen makan setelahnya itu, berilah jeda waktu. Misalkan habis minum obat jam 7, ya jam 8-nya jangan langsung makan atau minum makanan yang tadi saya sebutkan. Bisa dijeda dengan 3-4 jam. Nah, karena ada jeda waktu ini, juga perhatikan dengan aturan minum obat. Kenapa? Jangan sampai jeda waktu ini bertabrakan dengan jadwal minum obat selanjutnya. Maksudnya gimana? Untuk obat-obat yang contohnya seperti obat kolesterol ya, itu kan hanya diminum 1 kali sehari di malam hari. Apabila mau makan makanan atau minuman ini tadi di pagi hari, di siang hari, ya nggak apa-apa, terserah. Karena kan baru malamnya minum obat. Tapi kalau obatnya ini diminum 3 kali sehari, contohnya misalkan jam 6, jam 12, kemudian jam 6 sore lagi, itu kan jedanya 6 jam ya, setiap 6 jam. Nah, kalau kita mau minum obat yang kedua, sebelumnya kita sudah makan atau minum makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan ini, kan nggak nutut dengan jadwal minum obat yang kedua. Gitu. Jadi harus tetap diperhitungkan untuk jadwal minum obat. Kalau memang mau memberikan jeda waktu, tetap perhatikan aturan minum obat yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa selalu follow Instagram dan TikTok CC Apoteker. Nantikan video CC Apoteker selanjutnya. Sehat selalu. CC Apoteker akan bahas apa saja makanan dan minuman tersebut. Yang pertama adalah susu. Kemudian yang kedua yaitu kopi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang kaya akan vitamin K. Oke, selanjutnya yaitu alkohol ya. Jadi alkohol ini juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat. Selanjutnya yaitu teh. Teh yang dimaksud di sini adalah teh hitam ya, karena teh hitam itu mengandung tanin. Yang keenam adalah ikan salmon ya. Jadi kalau beberapa orang pasti suka banget dengan ikan salmon, terutama saya ya, suka banget sama ikan salmon.